Halo Sobat Videografi dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Helmi Aziz di Spektrum Cinema TV. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang masih seputar tentang WHDI Pro Series ya. Jadi fitur dari WHDI Pro Series ini menurut saya cukup banyak sekali dan banyak manfaat yang bisa kita ambil dari unit WHDI Pro Series. Pada live streaming kali ini saya akan menginformasikan bagaimana cara melakukan streaming atau syuting kita dengan menggunakan dua smartphone yang akan kita kombinasikan dengan WHDI Pro Series. Kita tahu bahwa salah satu fungsi dari WHDI Pro Series khususnya di receivernya adalah kemampuannya untuk bermirroring dengan unit smartphone, tablet ataupun sejenisnya, iPhone juga. Bahkan kalau misalkan kita punya MacBook yang terkoneksi dengan SSID dari WHDI Pro Series ini, kita bisa melakukan mirroring ke unit receivernya yang nantinya di output HDMI-nya akan bisa kita tangkap oleh media capture ataupun bisa kita tampilkan langsung ke TV. Pada kali ini saya akan memberikan informasi bagaimana cara kita live streamingkan dua buah smartphone dengan WHDI Pro Series. Adapun topologi ataupun skematik dari ataupun diagram koneksi dari bagaimana cara kita melakukan live streamingnya bisa kita lihat di tampilan. Untuk diagram skematiknya ini kita hanya memerlukan dua buah smartphone dengan receiver WHDI Pro Series. Tampak pada gambar kita bisa melihat diagram dua buah smartphone. Ini bisa Android ataupun iPad, tablet dan yang lain-lainnya yang dikoneksikan dengan receiver WHDI Pro Series melalui jaringan SSID Wi-Fi yang dipancarkan oleh penerimanya. Jadi penerima WHDI ini cukup unik ya. Jadi dia memancarkan atau mengeluarkan SSID yang bisa ditangkap oleh smartphone, yang selanjutnya mereka akan berkomunikasi satu sama lainnya, yang mana smartphone nanti akan bisa termirror ke receiver WHDI Pro Series ini. Koneksi antara smartphone dan penerima menggunakan Wi-Fi, sedangkan dari penerima WHDI Pro Series terkoneksi menggunakan HDMI bisa ke mixer, bisa pun ke komputer, yang nantinya kita bisa menggunakan aplikasi Vmix, OBS dan aplikasi live streaming. Sistem koneksi seperti ini adalah yang mungkin banyak dipakai ya, atau mungkin dari kalangan teman-teman yang mungkin mempunyai budget terbatas untuk membeli kamera. Kalian bisa memanfaatkan teknologi dari WHDI Pro Series. Kalian bisa menggunakan dua smartphone untuk melakukan live shooting ataupun live streaming. Adapun di antara smartphone dan WHDI Pro Series ini ada booster ya, kawan-kawan. Jadi ini sifatnya hanya opsional ya, apabila jarak dari smartphone dan receiver
WHDI Pro Series ini sangat jauh, itu bisa kita tambahkan booster di tengahnya, yaitu berupa extender ya. Jadi extender ini memperkuat sinyal dari WHDI Pro Series dari penerimanya. Jadi di sini kita nggak perlu transmitter ya, cukup kita menggunakan receiver dan dua smartphone. Apabila jaraknya memungkinkan ya kita nggak perlu ada tambahan booster itu, tapi kalau misalkan jaraknya jauh bisa kita tambahkan booster WHDI yang fungsinya akan mengextended SSID dari receiver supaya bisa ditangkap oleh unit smartphone-nya. Adapun langkah-langkah yang perlu kita lakukan adalah intinya kita harus mempairing smartphone dengan WHDI Pro Series. Nah, ini adalah langkah-langkah dari cara koneksi ya kawan-kawan ya. Jadi ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk kita melakukan koneksi antara WHDI Pro Series dengan smartphone. Adapun langkah-langkahnya adalah sama dengan kalau kita mau mengkoneksikan smartphone kita dengan WiFi. Jadi kita mendeteksi SSID dari WHDI Pro Series. Kemudian setelah kita dapatkan SSID-nya, kemudian kita masukkan passwordnya. Adapun SSID dan password di WHDI Pro Series itu sudah ditampilkan ya di layar standby-nya ya. Jadi ketika kita menyalakan WHDI Pro Series, kita koneksikan ke TV, di bagian atas, layar bagian atas tertulis SSID, itu yang nanti yang akan kita koneksikan dengan smartphone, dan di sebelah kanannya ada passwordnya. Jadi ketika kita masukkan SSID-nya, kita masukin passwordnya, otomatis kita sudah terkoneksi dengan WHDI Pro Series. Dan yang langkah yang berikutnya adalah yang perlu kita lakukan adalah kita masuk ke kontrol panel, kemudian kita melakukan mirroring kawan-kawan. Jadi diagramnya seperti ini. Di smartphone-nya bisa kita lihat bahwa nampak di sini langkah-langkah ya teman-teman ya. Kebetulan saya menggunakan smartphone ya, menggunakan ini iPhone. Kalau kawan-kawan yang menggunakan Android, sebelum melakukan koneksi ini bisa melakukan download di Play Store satu aplikasi yang digunakan untuk memirrorkan dari Android ke WHDI Pro Series, namanya Quattropod aplikasinya ya, Quattropod. Setelah kawan-kawan download aplikasi Quattropod, kemudian nanti pasti akan dipandu ya, di guide untuk melakukan langkah-langkah yang selanjutnya. Tetapi menjadi satu keharusan bahwa teman-teman sekalian harus melakukan koneksi SSID dan memasukkan passwordnya agar supaya smartphone-nya terkoneksi dengan WHDI Pro Series. Nah, ini adalah diagram ataupun langkah-langkah kalau kita menggunakan smartphone, kita menggunakan iPhone. Jadi langkah yang berikutnya setelah kita memasukkan SSID, password, kemudian kita masuk ke kontrol panel, dan kontrol panel kemudian kita pilih ke menu screen mirroring. Kalau misalkan kita sudah terkoneksi, otomatis nanti di screen mirroringnya akan muncul
SSID, nama SSID yang sudah terkoneksi tadi. Jadi itu nanti yang akan kita pilih. Otomatis di layar monitor nanti akan ada menu koneksi. Di situ kita koneksikan, dan pada saat itu juga kita langsung terkoneksi dengan receiver WHDI Pro Series. Kali ini saya menggunakan aplikasi MemoCam untuk menampilkan, jadi saya memfungsikan smartphone ini sebagai kamera ya, jadi sebagai full screen kamera. Nah, sekarang tampilannya akan tampak seperti ini teman-teman ya. Ini tampilan dari dua buah kamera yang saya gunakan sebagai yang saya mirrorkan ke WHDI Pro Series. Jadi ketika dua buah kamera sudah termirror, jadi maksimum memang untuk receiver dari WHDI Pro Series ini kita bisa memirrorkan dua buah ya. Untuk selebihnya memang tidak bisa karena memang ada keterbatasan. Jadi dua kamera. Jadi kalau kita mau main 4 kamera ya kita harus menggunakan dua buah receiver WHDI Pro Series. Nah, kalau kita mengkoneksikannya dengan software streaming, kita bisa mengcrop ya. Jadi kita bisa mengcrop, kita bisa melakukan cropping di masing-masing kameranya, akan tampak tampilannya menjadi seperti ini. Nah, ini saya switch ke kamera 1, ini jadi switch kamera 2, ini kembali lagi kamera 1, ini kembali lagi kamera 2, dan tampilan full screen-nya adalah seperti ini. Nah, begitu teman-teman yang bisa saya informasikan tentang bagaimana cara kita mengkoneksikan dua buah smartphone menjadi kamera yang nantinya kita bisa gunakan untuk live streaming, untuk syuting. Jadi kita bisa memaksimalkan smartphone kita. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu.